Kita ini kaya. Kaya pemelarat. Kita ini kaya. Kaya apa? Nomor satu, as-sarawatul ijtimaiyah. Sosial kapital. Warga segini banyaknya datang ke dia, tidak didorong-dorong, tidak dibayar, tidak dipaksa-paksa, semuanya datang sendiri, merupakan modal sosial yang paling berharga. Dan ya, pengurus Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, Ansor Banser, Pagar Nusa, orang lain belum tentu bisa mengumpulkan orang sebanyak begini tanpa dijemput, tanpa dibayar. Terus kita semuanya datang kemari dengan hati yang ikhlas, takriman wa ta'ziman kepada keluarga besar Hadratil Marhum Kiai Haji Umar Syarifuddin. Umar Hidayatullah. Oleh karena itu kewajiban kiai keturunannya, cucunya, siapa antara lain cucunya siapa? Antara lain anaknya siapa namanya? Ceng Noval. Dan seluruh alumni harus memelihara eksistensi pesantren Hidayatul Faizin. Wajib. Harus ada ikatan, harus ada alaqah, hubungan yang kontinu abadi antara keluarga besar almarhum Umar Hidayatullah dengan para khirijin alumni keluaran sini, lulusan sini. Ini harus pelihara. Seumpama santri Hidayatul Faizin seumpama 100 seumpama. 100 punya ayah dan ibu. Berarti berapa itu? 300. Punya mertua bapak, mertua ibu. Berapa sudah? Dengan istrinya. Punya mertua bapak, ibu dan istrinya. 300 lagi itu. Jadi berapa? Punya paman, punya kakak, punya adik. Syukur-syukur supaya terikat. Berapa itu sudah? Ini merupakan modal yang paling mahal. Pak Bupati kalau bisa melihara ini, insya Allah 2 periode. Dan berlanjut gubernur. Asal pelihara, modal sosial sangat luar biasa ini. Pelihara. Jangan sampai ada yang lepas. Cara mengikatnya bagaimana? Antara lain ya dengan haul, dengan akhir sana, akhir tahun pesantren, alumni datang semua dengan munasabah ilmiah, munasabah diniyah, acara-acara agama ilmiah. Mari kita ramaikan pesantren Hidayatul Faizin ini. Paham te? Namanya jaringan kapital sosial. Begitu pula Al-Fauzan, nanti saya akan datang ke Fauzan. Kita ini kaya dengan as-sarwatul hadariyah wa thaqafiyah. Culture capital. Harus dipelihara. Antara lain kutubut turath. Kitab kuning. Pesantren walaupun modern. Walaupun harus ada ngaji kitab kuning. Safina, Sulam, Tijandarori, Jahir Kalamiyah. Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, harus ada. Kalau entah ayah, bukan pesantren, kos-kosan namanya. Harus ada, harus pelihara. Itu kekayaan kita, orang lain nggak punya. Orang lain tidak punya kekayaan ini, kita punya. Dan jangan disangka kitab kuning tidak ada ilmiah. Coba menghukumi sabu-sabu, narkoba lah. Haram apa halal? Berani-berani mengharamkan dari mana? Quran, dari Quran. Dari Quran aja, inna sabu ada. Dari hadis, kalau Rasulullah ada.
Dari Imam Syafi'i ada. Entah ayah. Dari ijma ada. Entah ayah. Harus pakai kias. Analogi. Kias teh ayat 9. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ri, Iqna'i. Akan saya singgung 2 saja. Yang 7 kalau saya sini lagi. Ini hanya di pesantren yang ngajari gini. Burhani, kias fakta. Ini barang faktanya memabokkan. Nyata-nyata memabokkan. Sabu-sabu teh. Kalau mabukkan berarti sama dengan golongan khomer. Sedangkan khomer itu haram. Maka ini barang, itu namanya kias burhani namanya. Kalau mau bahasa Arab begini. Hadza muskirun. Ini barang memabokkan. Namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun. Setiap yang mabokkan masuk golongan khomer. Namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram. Setiap khamr itu haram. Namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram. Namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Paham gak ini? Itu harus diajari. Pesan harus diajari itu. Supaya santri otaknya cair. Bukan hanya baca yang sudah mateng. Haram, haram, halal, haram, sunnah, makruh. Itu udah mateng itu sih. Bagaimana bisanya narkoba haram? Itu. Logikanya seperti itu. Paham? Namanya kias burhani. 2, kias aulawi. Nempeleng ayah ibu. Boleh enggak? Quran enggak ngelarang. Saya enggak boleh. Quran teh melarang teh. Yang dilarang oleh Quran teh. Wala taqullahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar. Kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumah ayah ibu enggak usah ngomong, tempeleng aja. Menang tuh. Boleh enggak? Gimana bisa enggak boleh? Kok bisa enggak boleh kenapa? Kias aulawi. Kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih bahasa Sundana komodei ya. Kias komodei lah, kias komodei. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Yang dilarang mendekati. Zinanya jawab, zinanya komodei. Mendekati aja haram. Yang begini ini hanya di pesantren. SAG sudah nggak mikir ini, sudah nggak mikir. SAG mikirnya dari ASN, terus golongan berapa, gajinya berapa. Hanya pesantren yang seperti ini. Harus pertahankan. Oleh karena itu, sampai sekarang pesantren Al-Hisnul Hasin di Ta'alimil Islamiyah, terutama Ahlussunnah wal Jamaah. Benteng yang kokoh mempertahankan ilmu Islam, ilmu keislaman, terutama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. 1. Ada lagi contoh. Kitab kecil. Namanya kitab Ja'a Zaidun. Karangan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Bukan, namanya Ja'a Zaidun. Di situ ada 2 bait syair. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fahadhihi maqulatun ashrun sawa. Zaid itu orangnya tinggi, al-abyadu kulitnya putih, Ibnu Malik anaknya Man Malik, fi baiti dalam rumahnya, bil amsi kemarin, kana mutaki tetongkrong, biadi saifun tangannya pegang golok, lawahu membengkokkan si Zaid golok pada golok, fatawa maka jadi bengkok golok jadi bengkok. Paham tuh?
Saya pun waktu ngaji masih kecil gak paham. Ternyata penting sekali itu. Zaidun esensi atau will quantity, al-abiyad quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi time, kana mutakir tongkrong posisi, biadi saifun tangannya pegang golok, to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Mulai paham ya? Mulai. Itu namanya makulatil asyarah, kategori 10 namanya. Agar menilai seorang yang objektif. Siapa itu? Gus Dur. Seperti apa Gus Dur itu orangnya? Kualitasnya seperti apa? Hubungannya dengan orang lain seperti apa? Kapan? Di mana? Posisi apa? Pernah jadi presiden. Biadi saifun, tangannya pegang golok. Apa artinya? Dia punya kekuatan apa? Setelah dia punya kekuatan, misalkan Banser kekuatannya, atau warga NU, apa aksinya dengan kekuatan itu? Setelah beraksi, apa reaksinya? Ketika milih ketua cabang, harus ini yang digunakan. Bukannya semata-mata keturunan, tapi betul-betul berkualitas. Siapa dia? Apa belajar kualitasnya? Apa mondok di mana atau kuliah di mana? Seperti apa hubungan dengan orang lain? Kapan dia mesantren? Di mana mesantrennya atau kuliahnya? Posisinya seperti apa? Kuat apa tidak? Saya bahasa apa? Saya keturunan Ba. Saya keturunan Ba. Saya turunan Kiai besar. Saya keturunan pahlawan. Ente-nya besar enggak? Kalau hanya mengandalkan bapak enggak ada artinya. Syarul alamin, sejelek-jeleknya orang. Lah sebaik-baik orang, keturunannya orang besar, dia pun membangun kebesarannya. Kiai Hashim Asy'ari orang besar. Punya putra Kiai Wahid Hashim orang besar. Punya putra Abdurrahman Wahid orang tua. Yang dalil rasional, akli. Nah, ini. Kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan tidak ada, lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Alah paham gak ini? Bukti, sekarang bukti. Ada domir, pronoun, kata ganti. Aitilu, bahasa Arab. Aku, anak. Engkau, anta. Dia, huwa. Anak aku silahkan dipakai. Ana Said, ana Khalid, ana Hasan, ana Abu Bakar, ana Maryam, ana Zainab. Ya kan? Saya Said, saya Hasan. Mati semua nanti. Mati enggak? Tinggal anak satu yang tidak mati. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku itu Tuhan. Bukan aku Said, bukan aku Khalid, bukan aku Ahmad, bukan. Aku siapa? Aku Tuhan. Artinya, la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali ana. Artinya, la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad sudah mati, aku Hasan sudah mati, aku semua sudah mati. Tinggal aku. Paham? Kedua, engkau, anta. Engkau Hasan, engkau Husain, engkau Bakar, engkau Syarif. Silakan dipakai. Engkau Fatimah, engkau Maryam. Mati semua. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau Hasan. Engkau Abu Bakar. Engkau siapa? Allah. Artinya la wujuda illa anta. Semua sudah mati. Tinggal engkau yang ada. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Terakhir huwa, dia. Dia Ahmad, dia Khalid, dia Abu Bakar, dia Soekardi, dia Encep, dia Toto. Mati semua. Dia Neng, dia mati semua. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia.
Artinya la wujuda illa huwa, tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa, tidak ada dia kecuali dia. Paham? Jadi yang sesungguhnya aku Allah, yang sesungguhnya engkau Allah, yang sesungguhnya dia Allah. Kita ini pinjam. Ayo maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab berapa tahun maunya pinjamnya? 100. Kencing berak di depan. Jawabnya yang benar, terserah yang meminjamkan. Siapa tahu ti dia ya. Ti dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa tahu. Jadi kita ini pinjam, aku Said, engkau Said, dia Said. Sementara saya udah 72 tahun. Umur saya sudah 72 tahun, dikira masih muda apa? Cucu 10 cucu. Ya Allah. Dan lagi juga diminta. Aku, engkau, dia, yang artinya Said sudah nanti lagi ditarik oleh yang punya. Paham? Ini namanya iqamatu hujajin diniyatin nakliyatan aw aqliyah. Santri harus paham begini nih. Paham tuh santri? Paham tuh? Kalau paham harus bisa menyampaikan kepada orang lain. Kalau yang paham berarti harus bisa menyampaikan kepada orang lain. Nah, itu jihad pertama. Jihad kedua, iqamatu syariatillah. Ayo kita ibadah. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, umroh, haji bagi yang mampu. Itu sudah jihad. Jadi kita sholat 5 waktu, bolak-balik ke masjid jihad. Kita sholat, lagi tengah-tengah kerja sholat, tengah-tengah hitung duit sholat dulu. Itu jihad itu. Yang ketiga, wal qitalu fi sabilillah. Bila perlu kita siap perang mempertahankan hak kita, kebenaran. Kalau sekali lagi aman ya jangan perang, kalau sekali nanti ngebom nanti. Teroris itu namanya bukan jihad. Kalau mau jihad, kalau memang kita diganggu baru kita marah. Kita diserang baru kita angkat senjata. Itu namanya jihad namanya. Nah, yang terakhir ini penting bagi Pak Bupati. Wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim. Memberi perlindungan kepada seluruh warga Garut yang baik-baik, maksum yang baik-baik, bukan penjahat. Muslim atau non-muslim. Warga Garut, muslim atau non-muslim, asalkan orang itu baik-baik, bukan penjahat, harus hidup di Garut aman, tentrem, nyaman. Ini kitab kuning loh. Ini kitab kuno ini. Coba. Kalau Pak Bupati pegang ini, luar biasa loh. Kitab kuning ini. Bukan kitab buku Latin, bukan. Wadaf'u dharari ma'sumin. Memberi perlindungan kepada seluruh warga masyarakat yang baik-baik. Musliman kana au ghairu muslim. Muslim atau muslim. Hidup di Garut, tentram, damai, nyaman, tenang, aman. Bil it'ami. Semua penduduk Garut harus kenyang. Kalau ada satu orang, gak usah banyak-banyak. Satu orang Garut di pojok sana, pojok yang paling jauh lah. Mati karena tidak makan, maka dosa semua ini. Dosa semua ini. Wah, nomor 1 Bupati. Nomor 2 DPR. DPRD. Nomor 3 Kapolres. Nomor 14 Ketua NU. Yang kedua, wal iksa pakaian. Warga masyarakat Garut harus cukup pakaian. Agama Islam sendiri mengharuskan kita sholat pakaiannya suci kan? Berarti tidak mungkin hiji, nggak mungkin. Sarung hiji ke kuburan, ke comberan, ke pasar, terus kemudian sholat. Waduh. Artinya orang Islam minimal, yang pameget ya, harus punya sarung 7. Baju 7. Kaos dalam 7. Celana dalam. Kopiah. Sandal.
Walhasil kita harus kaya. Al-Quran perintah kita harus kaya. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kalian meninggal dunia meninggalkan anak cucu yang melarat. Kita mati meninggalkan harta supaya dinikmati oleh anak. Artinya kita harus kaya. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Ayo, kaya itu melarat. Ini dosa main. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya ciptakan bumi ini dengan kekayaan apa? Nikel, timah, emas, berlian, batu bara, biji besi, biji tembaga, uranium. Di Indonesia ada semua tuh di Indonesia. Yang sebutnya ada semua. Mangan, boksit. Harus dinikmati oleh hamba-hambaku yang soleh. Antum semua ini. Anjing yang soleh-soleh. Bukan amin. Ini bukan doa, bukan. Siap, jangan gitu, siap. Ternyata orang kaya Indonesia ada 50. Nomor 1, Prayogo Pangestu. Uangnya 1.150 triliun. Nomor 2, Budi Hartono yang punya rokok jarum BCA. 950 triliun. Nomor 3, Eka Cipta Sidarmas. 750 triliun. Nomor 4, Antoni Salim. Nomor 6, orang Islam Khairul Tanjung. Nomor 39 orang Islam Haji Rashid. Nomor 40 orang Islam Haji Muhammad Bayu. Saya cari Garut nggak ada. Dosa ente. Dosa. Ayo kita ngomong, ayo bunyi bareng. Saya harus kaya. Ayo. Saya tidak mau melarat. Awas abdika dia masih melarat, awas. Sayyidina Utsman, sahabat. Sayyidina Utsman, sahabat. Pernah sedekah gandum. Berapa karung? Gak dihitung. Yang jelas diangkut 700 onta. 700 cikar. Ayo, Bapak pernah sedekah berapa cikar? Ya karena kaya. Karena kaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Qutbun Aqtabil Arba'ah. Salah satu wali kutub. Ra'isul Aqtab. Saya baru ke sana 2 bulan yang lalu di Baghdad. Kuburannya. Suatu ketika dari Baghdad beliau pergi ke Mesir. Ziarah kuburan Imam Syafi'i. Sampai di sana melihat masyarakat penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i. Namanya Dusun Fustot. Melarat-melarat. Syekh Abdul Qadir Jalani segera beli tanah 10 hektar. Diwakafkan untuk penduduknya sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai ayeuna, sampai sekarang. Di Mesir ada rusun, ada tulisan di gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Syekh Abdul Qadir Jalani teh wali, kaya, dermawan. Anjen wali bukan. Kaya ente. Loman ente. Wah. Ente kabeh. Dosantai teh. Saya ngomong gini bukan berarti mengendorkan ibadah, tidak, enggak. Jangan salah paham. Barangkali antum lebih rajin daripada saya lah. Saya jam 3 bangun. Sholat tahajud, istighfar 100 kali, sholawat 1000 kali, sholat ala Muhammad, surat Alif Lam Mim sajdah sekali, Yasin sekali, Waqiah 3 kali, Tabarok sekali, sampai subuh itu. Kalau antum jam 2 silakan, kalau saya jam 3 saya. Sampai subuh, sholat subuh, cari duit. Sampai duhur, sholat duhur, makan siang, cari duit. Sampai asar, cari duit. Sampai maghrib sudah istirahat,
tahlilan, jamiahan, silaturahim. Itu kan bukan berarti saya mengendorkan ibadah, tidak. Ibadah juga rajin, sholat tahajud rajin tiap malam. Tapi cari duit juga rajin. Yai Wahab Hasbullah mensosialisasikan NU sampai ke Palembang. Tahun 35 itu. Ketemu dengan Kiai Kamil Soleh di Palembang. Asalnya orang Semarang. Berdiri NU di Palembang. Ke Menes Pandeglang, Banten. Kiai Abdurrahman. Berdiri NU di Banten. Ke Pagentongan. Kakeknya Pak Syakur. Ajengan Abdul Hamid namanya, Ajengan Falak. Berdiri. Itu Kiai Wahab datang. Pagentongan. Tahun 35-an lah. Antara 30 sampai 40. Berdiri NU di Bogor. Ke Cirebon, Kiai Abbas Buntet. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Mbah Masum bin Ahmad. Kudus, Raden Asnawi Kudus. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok Tengah, Kiai Faisal. Itu Kiai Wahab muter-muter itu tanpa proposal. Karena kaya Kiai Wahab. Nih. Waktu Rasulullah Mi'raj. Waktu Rasulullah melihat ada orang bangun dari kuburan tinggi besar. Gogoh. Bangkit dari kuburan, baat dari kuburan, tinggi besar. Setelah dilihat, mukanya bolong. Mukanya tak ada daging, nak. Ropos. Rasulullah kaget. Man huya Jibril, siapa itu Jibril? Gede dhuwur, tinggi besar, kok nggak ada dagingnya mukanya. Oh, itu umat anjen yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta, bahasa di kitabnya gitu, bukan yang rajin minta, itu nanti bangun dari kuburan, ente ayah daging nah mukanya. Bolong-bolong. Makanya jangan pakai proposal terus. Ayo mandiri. Paham teh. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di Mekah, Al-Hasani. Turun Sayyidina Hasan. Santrinya 700 waktu saya di sana. Santrinya 700. Ditanggung. Makan, minum, pakaian, kebutuhan. Sakit diobatin. Pulang kasih tiket. Karena kaya. Punya percetakan kitab. Punya hotel di Mesir. Said Muhammad itu. Maka kesimpulannya kiai harus kaya. Syekh Abil Hasan Asyadili, Tarqat Syadiliyah. Gurunya namanya Syekh Abdul Salam bin Masis. Asyadili wafat di Mesir, Qunetra. Gurunya Abdul Salam bin Masis di Titwan, Maroko, kuburannya. Abdul Salam bin Masis, gurunya namanya Syekh Su'aib Abu Maddan Al-Ghawth di kota Wahron, Aljazair. Abil Hasan Asyadili, wali kutub, kaya. Pakaiannya ganti-ganti terus setiap hari. Jasnya dibikin dari wol dormil. Semeter 13 juta. Sepatunya Hermes 25 juta. Kacamatanya Cartier 45 juta. Pulpennya Montblanc 12 juta. Ikat pinggangnya Belly 4 juta. Masya Allah. Baju dalamnya Pierre Cardin, Guy Laroche, Christian Dior 7 juta. Minyak wanginya Jo Malone 3,5 juta. Bulgari 5 juta. Louis Vuitton 7 juta. Tasnya Gucci. Barang kiai di sini, Masya Allah. Sandalnya Lili. Sarungnya cap gajah duduk. Baju koko 2 bulan belum dicuci. Minyaknya misik, Allah ya Allah. Tasnya itu tasnya bukan Ecolak, bukan Dersi, bukan Samsonet. Ada tulisan di pojok, Musyawarah Ulama Kabupaten Gah. Ada yang tanya, Syekh Abdul Hasadili, Anda itu wali, bahkan wali kutub. Wali kutub Syabdul Jilani, Asyadili, Syed Ahmad Badawi, Hasan Rifai, 4 orang ya. Kok pakaiannya mewah? Rumahnya mentereng, villa. Kendaraannya kereta ditarik 2 kuda, Alphard, BMW, Mercy, Audi. Bukan Luxio, bukan. Grandma. Apa jamnya Syekh Asyadili? Nah, libasi yakul.
pakaianku yang mewah ini bisa ngomong. Pakaian bisa ngomong. Gimana ngomongnya? Ayuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Saya kiai kaya, gak usah kamu ampropin. Tapi kalau ada kiai yang menyedihkan pakaiannya, kiai menyedihkan pakaiannya berarti ngomong, ayuhan nas ana fakir farhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai melarat. Kasihanilah saya. Ayo, jangan begitu. Kiai harus kaya. Ayo, kiai harus. Masya Allah. Satu lagi. Kita wajib pinter. Ya kan? Thalabul ilmi faridotun. Jadi pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Pinter itu bodoh. Ya anak santri ya. Alhamdulillah. Banyak sekali dari latar belakang keluarga yang melarat, anaknya pinter-pinter. Ya termasuk saya lah. Ayah saya pas-pasan, kiai pas-pasan lah. Sepeda motor aja gak punya. Waktu saya mondok di Lirboyo, tahun 68, kirimannya 3.000 rupiah. 1.500 untuk makan. Yang lainnya patungan iuran kamar, iuran pondok, iuran madrasah, habis. Untuk jajan nggak ada. 3.000 rupiah. Waktu saya di Mekah, setiap musim haji jadi kuli. Kan saya punya anak, punya istri, punya anak di Mekah. Jadi kuli. Angkat-angkat karpet, angkat-angkat nasi, melayani jamaah haji. Ya Allah, angkat-angkat koper. Alhamdulillah selesai kuliah. 13 tahun saya di Mekah. Alhamdulillah sekarang nggak pernah koper lagi, nggak sekarang. Nggak pernah. Menteri Keuangan Prancis saya sekarang. Menteri Keuangan perempuan namanya Maria. Itu keturunan Maroko. Waktu kecil gembala kambing. Tadi dia semangat belajar. Sekarang jadi menteri sampai sekarang nih, Menteri Keuangan lagi. Bukan menteri ecek-ecek, bukan. Menteri Keuangan. Perdana Menteri mantan Perdana Menteri Belanda, Ruud Mark namanya. 14 tahun 2 periode. Buruh pabrik tadinya. Buruh pabrik bisa jadi Perdana Menteri 2 periode 14 tahun. Ayo anak-anak ya, harus himmahnya besar. Apa namanya? Himmahnya besar. Saya harus pinter. Ayo bunyi bareng. Saya harus pinter. Saya tidak mau bodoh. Pinter itu wajib. Bodoh itu. Awas kalau abdi kadede masih bodoh, awas. Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Gak mau mundur. Suatu ketika dinasihati pamannya Abu Thalib. Muhammad, berhenti dulu dakwahnya. Kamu tuh akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Abu Jahal sudah merencanakan akan bunuh kamu. Berhenti dulu deh. Ayo, kalau anjing gimana ya? Berhenti dulu aktif di NU karena mau dibunuh. Mau dipenjara. Ayo, berhenti nggak kira-kira? Nabi enggak tuh. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya mati. Gitu ente anjen. Jawab gitu ente. Ya pantesan gak maju-maju ente. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Begitu pula Bung Karno. Begitu pula Mbah Hasyim Asy'ari. NU harus besar. Apa Mbah Hasyim karena uang? NU besarnya karena uang? Enggak, karena himmah. Bung Karno, Indonesia harus merdeka. Lawan Belanda, lawan Jepang. Karena uang. Punya modal uang Bung Karno. Tidak, kenapa? Himmah.
Hidayatul faizin harus lebih maju lagi. Bukan amin siap. NU Garut harus lebih maju lagi. Nah, gitu. Harus menang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah. Wa antumul a'laun, kamu harus di atas menang. In kuntum mu'minin, apabila kamu benar-benar orang beriman. Menang itu wajib. Alhamdulillah, Bupati Garut NU menang itu sudah. Menang itu kalah. Perintah Quran tadi. Saya ngomong berdasar Quran semua, nggak ngawur, nggak. Qurannya ngomong gitu. Jangan kalah, jangan di bawah, jangan rendah. Kamu harus di atas. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Pinter itu wajib, bodoh. Kaya itu wajib, melarat. Awas kalau masih melarat, awas. Nah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azibil azaimu. Orang yang punya azimah, punya cita-cita yang kuat, menghadapi masalah besar dianggap kecil. Tapi kalau orang yang tidak punya azimah, baru ada masalah kecil dianggap besar. Fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Keluarga besar Hidayatul Faizin harus punya himmah dan azimah. Siap betul tuh, siap. NU Garut harus punya himmah dan azimah. Siapnya enggak kompak. NU Muslimat Garut Fatayat harus punya himmah dan azimah. Jangan bilang amin, jangan bilang amin. Saya enggak mendoakan, saya enggak mendoakan. Paham teh? Wal iskani, penduduk Garut yang baik-baik semuanya harus punya rumah, tempat tinggal. Walaupun ya misalkan SSSS lah, rumah sangat sulit untuk selonjor. Saya harus punya rumah. Kalau masih ada orang Garut yang tidak punya rumah, Bupati masih ada kewajiban. DPR juga, DPRD-nya juga. Masyarakat Garut tidak boleh kelaparan, tidak boleh telanjang, yang nggak punya pakaian, tidak boleh tidak punya rumah, harus punya rumah semuanya. Siap? Kayak gitu, bukan amin, bukan. Watamanid dawa. Orang Garut semua harus mampu beli obat. Wajud tamrid. Semua orang Garut mampu berobat. Operasi, rongsen, endoskopi, dan seterusnya lah. Biaya dokter dan rumah sakit itu harus mampu semuanya. Jadi kayak apa ya, orang Garut itu semuanya beragama, bertakwa, berakhlak mulia. Rata-rata rumahnya 2 lantai, mobilnya Innova. Bukan amin, bukan. Rata-rata sarjana. Yang muda itu rata-rata sarjana. Rumahnya 2 lantai, rata-rata punya mobil. Siap? Dah. As-sarawatu syiariyah. Kita punya kekayaan simbolik kapital. Modal simbol. Apa? Baca Barzanji, baca Deba, baca Burda. Itu simbol tuh. Subhanallah wal. Harus pertahankan itu. Tiap malam Jumat baca Barzanji ente. Baca ente. Apal ente. Kalau ada kiai baca Barzanji tidak apal, kalau ada kiai baca maulid tidak hafal, jangan diamplopin. Pulang gak usah diantar, suruh naik ojek. Kiai harus hafal Barzanji.
وأما الطائف دعوا ثقيفا فلم يحسنوا بالإجابة كراه واغروا به السفهاء والعبيد فسبوه بألسنة بذية ورموه بالحجارة حتى خضبت بالدماء نعلاه ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاكها لهذا العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولاه عطر اللهم قبره الكريم. Diamplopin, apal kan? Apal kan? Yang tidak apal jangan diamplopin. Masjid di mimbar jangan dikasih buku khutbah. Yai khutbah Jumat hafal-hafalan, khutbah gerhana hafal-hafalan, khutbah nikah hafal-hafalan, manaqib Syaikhul Qadir Jailani hafal-hafalan, tahlil talqin hafal-hafalan. Kalau ada kiai khutbah masih baca, jangan dipakai lagi. Apa bedanya kiai dengan SAG? Kalau SAG pantas khutbah baca, kalau kiai nggak pantas. Keluaran Cipasung, keluaran Fauzan, keluaran Lirboyo Jombang, khutbahnya baca. Apa bedanya dengan SAG itu? Sarjana alam. Kenapa? Kenapa saya ekstrim seperti itu? Kenapa? Karena berjanji debat talqin tahlil manaqib itu milik kita. Milik siapa? Kalau bukan kita yang ngapal, apa Wahabi yang suruh ngapal? Ayo, kalau bukan kita yang ngapal. Wahabi suruh hafal. Paham tak? Milik kita harus kita yang hafal. Siap? Awas kalau masih belum hafal berjanji. Syukur-syukur burda. Pakai tadi burda. Dipakai tak? Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, orang Iskandariyah. Beliau muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Al-Mursi dan Syekh Abil Hasan Asyadili. Suatu ketika sakit 1 bulan. Stroke, nggak bisa bangun. Mimpi jumpa Rasulullah SAW. Anjing sering mimpi jumpa Rasulullah? Ketawa. Sering mimpi jumpa Rasulullah? Sering? Pernah ente? Nggak pernah? Kalau jumpa pocong? Dalam mimpinya beliau berkata, ya Rasulullah, saya sakit stroke sebulan, gak bisa bangun. Saya nadar, ingin membuat qasidah memuji-muji engkau. Minta izin, ya silakan. 1 minggu mimpi lagi, sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca. Saat saya baca, fatabassama sallallahu alaihi wasallam, Rasul tersenyum. Wardiya anhu, senang mendengarkan pujian. Wa masaha jasadahu, diusap-usap badannya. Fata'affa fauran, sembuh langsung si Al-Busiri ini. Ayo apa ente? Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazatta dam'an jara min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadul barqu fi dhalma'i min idami fama li 'ainayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayahsabu rabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik talidik. Ini kalau saya baca semua nanti sampai asar nanti. Amin tadzakuri jirum bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau kau teringat malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa kamu gak enak makan, gak enak tidur? Kurus kering, nangis terus. Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok? Ayo ngaku saja. Pasti lagi mabok? Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani
wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi kangen seseorang sampai rasa kangenku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang ku kangeni akan memaklumi kalian. Siapa sih yang sedang kamu kangeni, siapa? Sampai nangis bercampur darah. Yang ku rindukan, yang ku tangisi, yang ku kangeni adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi. Udah itu aja ngapal? Itu aja yang ngapal? Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami dan seterusnya lah. Yang sedang kurindukan kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Ad, bin Udad, bin Hamaisa', bin Salaman, bin Banat, bin Haml, bin Qidra, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Azar, bin Taroh, bin Nahur, bin Syaruh, bin Arhu, bin Falig, bin Abir, bin Al-Fakhshad, bin Sam, bin Nuh, bin Matusalih, bin Hormuz, bin Akhnuh, bin Idris, bin Mihlayil, bin Kinan, bin Anush, bin Syith, bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurna Kanjeng Nabi teh jelas ente. Leluhurnya anjen? Enggak jawab. Leluhurnya Kanjeng Nabi kakek-kakeknya jelas ente. Leluhurnya anjen? Jelas? Ayo sebut 10 ayo. Ayo sebut 10 kalau jelas. Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipkan di tulang rusuknya Nabi Adam. Terus mengalir anaknya sampailah ke kakinya Syekh Abdul Muttalib, mukanya bersih. Pindah ke Syekh Abdullah, mukanya padang, terang. Masuk ke rahimnya Aminah. Ya Allah, saratun sara nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalibi wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrahul karim bi'anfin syadiyyin min salati wa taslim. Saratun sara nurun nubuwah, nur kenabian Nur Muhammad mengalir dari Adam sampai kakeknya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muttalib, mukanya badaro, apa itu padang, kayak bulan, pindah ke Syekh Abdullah, masuk ke rahimnya Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Nabi Muhammad lahir, mukanya terang benderang bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Waktu Nabi lahir, Abu Lahab dari jauh kelihatan, tahu. Rumahnya Aminah ada apa, kok terang. Belum ada listrik, entah ada listrik. Terang aya naon. Abu Lahab perintah budaknya, namanya Suwaibah. Salamina. Coba Suwaibah, lihat rumahnya Aminah aya naon sih. Kayak ada bulan. Sumainah pergi, Suwaibah pergi, tidak lama kembali. Ya Ammi majikan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah datangnya sinar. Dari mukanya bayi itulah rumah Aminah terang benderang.
Abu Lahab senang. Karena Abu Lahab masih pamannya Rasulullah. Tapi lain ibu dengan Syekh Abdullah. Kakak beradik dengan Syekh Abdullah, lain ibu tapi. Senang. Muhammad lahir. Thuwaibah, saya bersyukur. Muhammad lahir, keponakan saya. Kamu sejak sekarang bukan budak, bebas. Itu nanti di akhirat, dia kafir masuk neraka jahim selama-lamanya. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Kalau Selasa masuk lagi. Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin dikeluarkan. Selasa selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmad masruran wa ma'ata muwahhida. Abu Lahab di dalam surat Tabbat Yada pasti masuk neraka jahim. Tapi setiap hari Senin yukhaffaf anil azab, dintas dari neraka, dikeluarkan. Maka seperti apa pahalanya orang Garut, orang NU yang selalu baca maulid. Malam Jumat, akekah, rumah jadi, anaknya ada yang lamar. Baca maulidnya anaknya yang lamar. Naik pangkat, anaknya lulus sekolah, baca maulid. Itu ya. Ya Allah, betapa pahalanya orang Garut yang selalu baca. Abu Lahab sekali saja bisa mengeluarkan dia dari neraka setiap Senin. Orang Garut yang selalu baca maulid pasti min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya saya, pergi istighfar di depan Rasulullah di Madinah, istighfar depannya. Dan Rasulullah pun ikut mendukung, memohonkan istighfar saya. Maka Allah pasti, lam taukid, lawajadullah, Allah pasti mengampuni dosa orang itu. Jadi Bapak umroh, istighfar di sebelah Rasulullah, syaratnya Rasul juga ikut memohonkan untuk Bapak, untuk anjen, wastaghfar lahumur rasul, pasti Allah mengampuni dosa kita semuanya. Amin. Insya Allah yang hadir ini semuanya min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama para arwahil ulama, arwahil anbiya mursalin wal aulia, mereka adalah arwahnya universal. Kalau kita rohnya parsial. Kita ini rohnya parsial. Apa parsial itu? Apa parsial itu? Sebagian-sebagian. Rohnya Said, rohnya Hasan, rohnya itu namanya parsial. Rohnya Khalid. Tapi kalau orang soleh yang sudah wafat, rohnya bergabung dengan roh Nabi Muhammad, namanya roh kulli, roh universal. Nah kita masih hidup ini, kontak-kontak dong. Halo-halo lah dengan roh universal. Yaitu baca sholawat, baca maulid. Itu lagi mengadakan komunikasi. Karena kita rohnya masih parsial, bagian-bagian kontak dengan yang roh universal. Yaitu rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meninggalnya baik, nanti di akhirat bergabung dengan roh universal. Orang yang meninggalnya tidak baik, mau bergabung ente tiasa, mau kembali ke dunia ente tiasa. Itulah siksaan yang paling pedih. Terombang-ambing. Ingin bergabung dengan roh Nabi Muhammad, gak bisa. Ingin kembali ke Garut, hidup lagi. Menakutkan. Maka dia itulah azabun alim. Secara filosofi seperti itu. Saya kira itu saja. Mudah ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.